Hari ini diambil dari Psalmen atau Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Saat penyelamatan sudah dekat, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Itulah firman buat kita hari ini. Hari ini kita masih masuk dalam Natal, hari-hari terakhirnya. Kita segera nanti akan masuk ke dalam tahun baru. Tetapi hari ini kita masih fokus kepada kelahiran Yesus Kristus yang menjadi penebus dosa kita. Semuanya itu ditulis di dalam Alkitab. Semua jelas dan tidak terbantahkan. Itu sudah dibuatkan ribuan tahun sebelum kelahiran itu sendiri oleh nabi-nabi yang telah dahulu kala. Mari kita lihat catatan-catatan yang dibuat di dalam Alkitab, yang dibuatkan oleh para nabi-nabi yang sangat-sangat akurat. Yang pertama adalah Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem. Itu kita bisa baca di Mika 5 ayat 1. Ditulis 700 tahun sebelum Kristus lahir. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum Yahuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yang kedua ditulis oleh Yesaya 700 tahun yang lalu juga lahir dari seorang perawan. Yesaya 7:14 menyatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Yang ketiga, Daniel juga mengatakan di dalam kesaksiannya pada waktu yang telah ditentukan, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Yang ketiga, Yeremia bersaksi di dalam nubuatnya Yeremia 31 ayatnya yang ke-15 sebagai berikut. Bayi-bayi dibunuh di Bethlehem telah lama dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Dengar di Rama, terdengar ratapan tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Nomor yang kelima, Nabi Hosea juga bersaksi. Yesus diungsikan ke Mesir. Dinubuatkan oleh Nabi Hosea pada
nubuatnya Hosea 11 ayatnya yang pertama. Demikian dikatakan. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Itulah kesaksian daripada Nabi Hosea. Yang keenam, Yesaya kembali menubuatkan pelayanan Kristus di Galilea yang ditulis di dalam Yesaya 9 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Jebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Jordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Maka kitab dari Yesaya inilah yang paling dianggap paling lengkap, paling jelas, malah dianggap sebening kaca kristal. Makanya begitu jelasnya yang ditulis mengenai kelahiran Yesus Kristus di dalam kitab Yesaya. Yang ketujuh, Zakaria juga menubuatkan dia yang dielu-elukan ketika masih memasuki Yerusalem dengan menunggang keledai muda, sebagaimana tertulis di dalam Zakaria 9 ayatnya yang ke-9 sebagai berikut. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Dan juga dinubuatkan di waktu dia dikhianati dengan 30 keping perak. Ditulis di dalam Zakaria 11 ayatnya yang ke-12 sebagai berikut. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Yang ke-8, kesaksian daripada Daud. Ini 1000 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus. Daud juga menulis tentang penyaliban dalam Mazmur 22 melalui pewahyuan ilahi. Ia juga menuliskan gambaran yang jelas tentang kematian Yesus Kristus di dalam Psalmen atau Mazmur 22 ayatnya yang ke-18. Ditulis sebagai berikut. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Ditulis juga di dalam Psalmen 22 ayatnya yang ke-24 sebagai berikut. Sebab ia tidak memandang hina atau merasa jijik kesengsaraan orang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Mazmur 24 ayat 8 dan 10 bersaksi dan bernubuat tentang Yesus sebagai berikut. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Selah. Yang ke-9, kembali kepada nubuat Yesaya yang menulis tentang Raja Yerusalem, tentang Yesus Kristus anak Allah yang hidup di dalam tulisannya Yesaya 53 ayat 3, 4 dan yang ke-7 sebagai berikut. Ayatnya yang ketiga. Ia dihina dan dihindari seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sempat dihina
sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayatnya yang keempat menyatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayatnya yang ketujuh mengatakan, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, inilah kasih itu. Kasih Yesus kepada manusia tebusannya itu juga dengan jelas dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 54 ayatnya yang ke-7. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Demikianlah renungan buat kita minggu ini, bahwa Alkitab menulis dengan benar dan akurat yang menjadi pedoman hidup kita selamanya. Sehingga sering-sering dan rajinlah kita membaca Alkitab, kitab yang paling termasyhur, kitab yang paling banyak dicetak, dan kitab yang paling benar. Demikian firman Tuhan hari ini buat kita. Amin.